Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 26 sampai 42. Jemaat yang dikasih Tuhan nanti boleh sempatkan untuk dibaca secara lengkap. Saya akan menarasikannya dan membaca bagian dari firman kita hari ini. Sebelum saya membacakan bagian yang meneguhkan kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kita. Pernahkah kita dalam momen-momen tertentu kita merasa ragu atau merasa takut atau merasa khawatir untuk mengucapkan nama Yesus? Mungkin dalam doa kita atau dalam pembicaraan kita dengan rekan orang-orang di sekitar kita yang konteksnya saat itu mereka mungkin bukan orang yang seiman dengan kita, atau bahkan dengan yang seiman sekalipun kita mungkin ragu untuk mengucapkannya karena kita takut dianggap sok suci. Jika itu yang terjadi, maka firman hari ini ingin meneguhkan kita. Apa yang ingin diteguhkan? Dalam konteks bacaan kita hari ini, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam pelayanan rasul-rasul. Mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama karena mereka mengucapkan dan mengajarkan tentang Yesus dimanapun mereka berada. Dalam konteks ini, mereka ditangkap oleh imam dan ahli-ahli Taurat ataupun Farisi saat itu dari kelompok orang-orang Yahudi. Dan bacaan firman Tuhan yang meneguhkan kita dari kalimat para rasul ialah demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kalimat yang diutarakan oleh Petrus dan rasul-rasul ketika mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Dan ini lagi dan lagi menegaskan kepada mereka bahwa mereka akan terus tetap lebih taat kepada Allah daripada manusia karena mereka sudah mengalami sendiri bagaimana karya Allah sendiri melalui Yesus Sang Juru Selamat yang mengampuni dan membawa mereka merasakan karunia Allah kepada setiap orang yang mentaati Dia. Dan menarik jemaat yang dikasih Tuhan, ketika mereka mengutarakan ini, mereka awalnya, para orang-orang yang ada di mahkamah agama, ingin tetap melakukan sesuatu kepada Petrus dan rasul-rasul. Tetapi salah satu dari mereka, yaitu Gamaliel, mengingatkan mereka bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip dalam hal ini adalah membunuh terhadap orang-orang yang mengaku mereka orang pilihan, orang yang hebat dan mempunyai pengikut, mereka akan musnah begitu saja. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Gamaliel, tetapi ia memberikan pengecualian terhadap
Petrus dan rasul-rasul. Kenapa? Karena Yesus yang mereka perlakukan sama dengan orang-orang yang merasa dirinya spesial dan pengikutnya itu benar-benar musnah, tetapi Yesus yang dia disalibkan, tetapi ternyata pengikutnya tidak hilang, tidak musnah, tidak tercerai-berai, tetapi justru semakin teguh dan semakin bertambah dan bertambah. Tampaknya Gamaliel melihat ada perbedaan yang sejati antara Yesus dengan orang-orang yang mengaku dirinya istimewa dan mereka dimusnahkan, pengikutnya pun ikut musnah. Sedangkan Yesus, pengikutnya semakin militan dan semakin gencar menceritakan bagaimana kuasa kasih-Nya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana ada dua hal. Sebagai pengikut Kristus, kita menjalani kehidupan ini dengan spiritualitas yang benar. Apa itu? Yaitu kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Itu yang diteladankan oleh Petrus dan rasul-rasul ketika mereka sungguh-sungguh mengikut dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus terus meyakini bahwa apapun itu yang sesuatu dari Allah, dia tidak akan pernah binasa, melainkan bertumbuh, berkembang, dan berbuah untuk kemuliaan namanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu sesuatu yang kita pegang itu adalah benar-benar dari Allah, yang kita lakukan prinsip yang benar-benar dari Allah, maka yakinlah itu tidak akan mendatangkan kebinasaan, tetapi justru semakin membuat firman-Nya bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, dan semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ragu dan takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, untuk mengucapkan nama Tuhan Yesus dalam doa kita ataupun cerita kita pada orang-orang di sekitar kita, maka kita perlu menguji kembali iman kita. Sungguhkah kita benar-benar menghidupi roh, spirit, pengikut Kristus dalam diri kita, sehingga kita mampu lebih taat pada Allah daripada manusia, dan kita mampu mengimani firman-Nya akan terus bertumbuh dan berkembang dan berbuah untuk kemuliaan namanya. Amin.